Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Yang mana pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Gibran. Silakan Muhammad Gibran. Aplikasi perbedaan individu yang pertama itu ada perbedaan individu. Perbedaan individual di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, itu juga disebut sebagai individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan sifat individual ada sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individu menurut Landgren tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi yang aspek fisik maupun psikologis. Dan yang kedua, perbedaan biologis akan dibaca oleh Holik. Yang kedua ada perbedaan biologis. Perbedaan anak didik dalam aspek biologis ini tidak bisa dianggap tidak penting. Kesehatan anak didik adalah aspek lain yang patut mendapat perhatian dalam hal ini. Aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan telinga. Anak didik yang memiliki masalah tertentu dalam penglihatan dan pendengarannya akan mengalami masalah tersendiri dalam menerima pelajaran. Perbedaan biologis anak didik secara umum terkadang menimbulkan perlakuan yang berbeda atau pendidik atau guru sebagai guru memasukkan unsur biologis dalam penilaiannya terhadap siswa. Berdasarkan ide pokok-pokok tentang tingkah laku manusia tersebut, Freud kemudian membedakan kepribadian menjadi atas 3 unit mental atau struktur psikis, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan aspek biologis kepribadian karena berisikan unsur-unsur biologis, termasuk di dalamnya dorongan-dorongan dan impuls-impuls instinktif yang lebih dasar. ID merupakan realitas psikis yang sesungguhnya karena hanya merupakan dunia batin atau dunia subjektif. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian karena timbul dari kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata dan menjadi perantara antara kebutuhan instinktif organisme dengan keadaan lingkungan. Superego adalah aspek sosiologis kepribadian karena merupakan wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya melalui berbagai perintah dan larangan. Selanjutnya ada perbedaan psikologis yang akan dijelaskan oleh Rahmi Trilestari. Silakan. Ketiga, perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian. Ketiga faktor psikologis ini berkolerasi positif dengan hasil belajar yang dicapai. Dalam kondisi minat yang besar terhadap pelajaran, motivasi yang tinggi untuk belajar, dan kemampuan memori yang maksimal, maka hasil belajar yang dicapai juga akan maksimal. Perbedaan psikologis ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengelolaan kelas, terutama dalam penempatan anak di tempat duduk dan pengelompokan. Anak yang memiliki minat dan motivasi yang rendah sebaiknya dimasukkan ke dalam kelompok anak yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi agar anak yang kurang termotivasi itu akan menjadi lebih termotivasi. Selanjutnya, perbedaan inteligensi dibahas oleh Nailatus. Yang keempat ada perbedaan inteligensi. Penelitian tentang konsepsi perbedaan individual yang banyak dilakukan diantaranya adalah perbedaan inteligensi dan bagaimana perbedaan dalam inteligensi tersebut berpengaruh pada perbedaan prestasi. Inteligensi ini
terutama berkaitan dengan perolehan belajar. Menurut Ackerman dalam Berliner and Calvi, proses perolehan belajar ini tersusun dari 3 fase yang masing-masing membutuhkan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonomi. Salah satu ciri kematangan intelektual siswa adalah kemampuannya mentoleransi ketidakpastian, menahan persetujuan, kemampuan untuk menghadapi kontradiksi, serta mengakui manfaat atas konsep dan pendapat yang berlawanan, serta skeptisme dan rivalitas. Orang yang sudah matang intelektualnya tidak akan mengembangkan sikap antagonistik ketika terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, perbedaan bakat yang akan dijelaskan oleh Noval Anugrah. 5. Perbedaan bakat. Meski istilah bakat dan intelijensi sering digunakan dengan maksud yang sama, namun bakat hanyalah salah satu karakteristik intelijensi. Menurut Bingham, mendefinisikan bakat sebagai sebuah kondisi atau rangkaian karakteristik yang dianggap sebagai gejala kemampuan seorang individu untuk memperoleh melalui latihan sebagai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon seperti kemampuan berbahasa, kemampuan musik, dan sebagainya. Pasal berikut ini dimaksudkan untuk membantu orang tua dan guru dalam mengenali bakat intelektual di balik kecacatan anak. A. Siswa berbakat dengan penurunan visual, belajar cepat, memori superior dalam kemampuan berkomunikasi verbal dan penguasaan kosakata. B. Siswa berbakat dengan cacat fisik, pengembangan keterampilan komunikasi, mengesahkan menyimpan pengetahuan, keterampilan akademik tingkat tinggi, luar biasa dalam keterampilan pemecah masalah. C. Siswa berbakat dengan gangguan pendengaran, kemampuan membaca berkembang lebih awal, memori yang luar biasa, cepat menangkap ide-ide, kemampuan penelitian tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam pribadi manusia, baik yang jasmaniah maupun rohaniah, terdapat 2 bagian yang berbeda sebagai kondisi yang menjadikan pribadi manusia berubah menuju ke arah kesempurnaan. Adapun 2 bagian kondisional pribadi manusia itu meliputi yang pertama A, bagian pribadi material yang kuantitatif, dan yang B, bagian pribadi fungsional yang kualitatif. Kenyataan itulah yang melahirkan perbedaan konsep antara pertumbuhan dan perkembangan. Ada pula hukum-hukum yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan adalah tidak sama. Urutan atau sekuens pertumbuhan tidak bergerak dalam waktu yang konstan. Di samping itu, indikator-indikator tidak muncul dalam saat yang teratur. Ada saat-saat di mana pertumbuhan berlangsung cepat, dan ada pula saat-saat di mana pertumbuhan berlangsung lambat. Selama masa bayi dan prasekolah, anak-anak mengalami pertumbuhan pesat dan indikator-indikator kematangan muncul silih berganti secara cepat. Pada masa sesudah prasekolah, pertumbuhan anak menjadi lambat. Ini tidak berarti bahwa perubahan-perubahan penting tidak berlangsung. Kedua, taraf perkembangan berbagai aspek pertumbuhan adalah berbeda-beda. Tidak semua aspek pertumbuhan seperti fungsi jasmani, bahasa, dan kapasitas intelektual berkembang dengan taraf yang sama dalam waktu yang sama. Sebagai contoh, orang tua sering khawatir berhubung anak-anaknya yang berumur 1 tahun dapat menyebutkan 3 atau sampai 7 kata. Tetapi pada umur 3 atau 4 tahun berikutnya, jarang sekali menyebutkan kata-kata baru. Bahkan beberapa kata yang pernah dikuasai menjadi terlupakan. Perkembangan bahasa anak tidak sama cepat dengan perkembangan fungsi jasmani. Pada suatu ketika, perkembangan anak mengalami kelambatan akibat adanya perkembangan pesat pada fungsi-fungsi jasmaninya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rami Trilestari. Nomor 3, kecepatan serta pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh kondisi-kondisi di dalam dan di luar badan. Kondisi-kondisi lingkungan internal seperti gizi, aktivitas, istirahat,
tekanan jiwa, kesehatan jasmani, dan sebagainya sangat menentukan kecepatan pertumbuhan serta keterlibatan potensi-potensi pertumbuhan pada individu. Lingkungan di mana individu hidup yang jelek dan kurang bersih akan mengganggu kesehatan. Lingkungan sosial yang kacau dan kurang toleran akan mengganggu ketenangan jiwa. Lingkungan yang sibuk dan menentang aktivitas akan mengurangi istirahat. Masing-masing individu tumbuh menurut caranya sendiri yang unik. Tidak semua individu mengalami pertumbuhan dengan cara yang sama. Ini terbukti bahwa beberapa ada yang tinggi, beberapa yang lain adalah pendek. Ada yang gemuk dan ada pula yang kurus. Ada yang hitam dan ada yang putih. Ada yang tampan dan ada pula yang kurang tampan dan sebagainya. Keunikan pertumbuhan pada masing-masing individu itu antara lain disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan internal, perbedaan kondisi lingkungan eksternal, perbedaan materi herediter, perbedaan aktivitas, dan perbedaan kondisi fisiologi seperti cacat-cacat fisik. Teori pembelajaran dan perbedaan gaya belajar. A. Perspektif dan teori pembelajaran. Mengkaji tentang teori-teori pembelajaran sangat bermanfaat bagi guru untuk mempertimbangkan berbagai teori belajar untuk keperluan mengajar, mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran, dan memahami bagaimana perbedaan individu mempengaruhi proses belajar. Ada berbagai teori tentang bagaimana siswa belajar. Berikut ini adalah beberapa teori-teori pembelajaran. 1. Teori simulasi sensorik. Secara tradisional, simulasi sensorik dibangun atas premis dasar bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika indera distimulisasi. Laird mengutip penelitian yang mengemukakan bahwa sebagian besar pengetahuan yang dimiliki oleh orang dewasa, 75% adalah belajar melalui melihat. Mendengar adalah tentukan berikutnya yang efektif, sekitar 13%. Indera yang lain seperti penciuman dan rasa memberi kontribusi sebesar 12% dari apa yang kita tahu. Dengan merangsang indera, terutama dalam arti visual, belajar dapat ditingkatkan. Teori ini mengatakan bahwa jika multi indera yang distimulisasi akan diperoleh hasil belajar yang besar lagi. Stimulasi atas indera dicapai Val DC ya? berikutnya Gibran. Yang kedua ada teori penguatan. Teori ini dikembangkan oleh psikologi aliran behaviorist, terutama oleh B.F. Skinner awal abad ke-20. Skinner percaya bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Siswa akan mengulangi perilaku yang diinginkan jika penguatan positif atau konsekuensi yang menyenangkan menyertai perilaku. Penguatan positif atau imbalan dapat mencakup penguatan verbal seperti bagus, bagus sekali, sukses, sukses selalu. Penguatan positif ini juga dapat berupa penghargaan lebih nyata seperti sertifikat, piagam sebagai bukti peringkat, perayaan khusus, dan semacamnya. Penguatan negatif juga dapat memperkuat perilaku dan mengacu pada penghentian atau menghindari kondisi negatif sebagai konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang ketiga, Khalid. Selanjutnya ada teori fasilitasi. Teori fasilitasi mengharuskan guru menjadi fasilitator belajar yang sesungguhnya. Guru fasilitatif bercirikan sebagai berikut. A. Terbuka terhadap kritik, saran, dan konstruksi berpikir dari guru-guru lain. B. Lebih mampu mendengarkan peserta didik, terutama terhadap perasaan mereka. C. Cenderung banyak memberikan perhatian dan berinteraksi dengan siswa selama proses pembelajaran. D. Cenderung menerima umpan balik, baik positif maupun negatif, dan menggunakannya sebagai wawasan konstruktif dalam diri dan perilaku siswa. E. Mendorong siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh Rahmi Trilestari. Yang keempat, teori pengalaman belajar. Hasil penelitian Kolb membuktikan siswa belajar dalam 4 cara dengan kemungkinan mengembangkan satu cara belajar lebih intensif.
dibandingkan dengan cara lain. Seperti ditunjukkan dalam siklus pengalaman belajar, model di atas pembelajaran adalah A. Melalui pengalaman konkret, B. Melalui observasi dan refleksi, C. Melalui konseptualisasi abstrak, D. Melalui percobaan aktif. Selanjutnya, teori perbedaan gaya belajar akan dibacakan oleh Nailatus. Selanjutnya ada teori perbedaan gaya belajar. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Kalaupun ada kesamaan dan memang banyak yang sama cara belajarnya, terjadinya hanyalah kebetulan. Gagasan bahwa orang belajar dengan cara yang berbeda telah dieksplorasi melalui penelitian pendidikan selama beberapa dekade terakhir. Kolb, salah satu ilmuwan dan peneliti yang paling berpengaruh dalam penelitian mengenai gaya belajar, menemukan buku bahwa siswa umumnya mulai dengan gaya yang mereka sukai dalam siklus pengalaman belajar. Hasil penelitian Kolb dikembangkan oleh Honey dan Mumford, di mana mereka berhasil mengidentifikasi 4 gaya belajar seperti berikut ini. Gaya aktivis, belajar yang menikmati pengalaman itu sendiri. Yang kedua, gaya reflektor, belajar dengan cara menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk merefleksi laksana cermin bayang. Gaya teoritisian, belajar dengan cara membuat koneksi atau merumuskan gagasan abstrak dari pengalaman. Yang terakhir ada gaya pragmatis, belajar dengan menikmati kegiatan belajar yang hasilnya langsung dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada Novel Anugrah. Teori belajar aksi. Belajar aksi adalah pendekatan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui proses reflektif dalam kelompok-kelompok kecil pembelajaran kooperatif. Inilah yang dikenal sebagai belajar aksi secara berkelompok atau set belajar aksi. Set atau kelompok bertemu secara teratur untuk mendiskusikan atau mempelajari isu-isu kehidupan nyata dan dari individu anggota dengan tujuan untuk belajar dari satu sama lain. Yang kedua, teori pembelajaran langsung. Teori pembelajaran langsung juga dikenal pembelajaran eksplisit adalah metode sistematis untuk menyajikan materi dalam langkah kecil, kemudian berhenti untuk memberikan pemahaman, keberhasilan, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, ada cara mengatasi variasi individual dalam pembelajaran. Variasi individual yang terjadi dalam belajar di sekolah meskipun merupakan suatu hal yang wajar sebagai dampak kondisi individu siswa yang berbeda-beda. Namun, demikian jangan dibiarkan oleh guru. Guru harus berupaya untuk mengatasi kondisi variasi individual dalam proses belajar siswa tersebut. Sebab, jika dibiarkan sudah pasti akan terjadi perbedaan hasil belajar antara siswa secara mencolok, yang akibatnya gurunya juga dinilai tidak berhasil dalam mengajar, karena rata-rata pencapaian hasil belajar siswanya rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi variasi individual dalam belajar di sekolah yang berdasarkan sistem pengajaran klasikal tersebut, pertama kali harus diatasi dengan menyelenggarakan sistem pengajaran individual, yaitu cara melaksanakan pengajaran yang berupaya memperhatikan atau melayani setiap individu siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.